Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Pasuruan Tadamani dengan NPM 2234106. Di sini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji normalitas dan multikolinealitas, koefisien determinasi, fungsi regres linear berganda, serta uji hipotesis parsial dan simultan. Berikut adalah data-data yang didapat. Kemudian di sini pada ini kita tulis loyalitas 1, singkat saja. Kemudian sampai loyalitas kualitas produk, di sini terdapat 6, dan kualitas layanan sampai dengan 10. Dan yang terakhir adalah kepuasan konsumen, singkatnya di KPS. Kemudian ini adalah hasil dari data punya. Kita akan pindahkan mulai dari loyalitas pertama sampai dengan ke-8. Memiliki 88 data di sampai kualitas layanan yang pertama. Dan yang terakhir untuk KPS yang pertama. Kemudian pada tabel berikutnya di sini kita isi untuk transform, menghitung total dari setiap variabel. Kita pindahkan, gunakan pada total KPI. Berikutnya, total pada KPS 1 sampai 6. Selanjutnya, kemudian setelah ditotal dari setiap variabel yang ada, kita buka pada analis dan correlate. Di sini kita jumlahkan semua flow yang ada. Bagian variabel berikutnya, lakukan hal yang sama. Selanjutnya untuk variabilitas, kita klik pada analis dan scale. Pindahkan semua bagian loyal pada bagian statistik, centang untuk scale dan scale if interim delete. Kemudian continue. Lakukan hal yang sama untuk beberapa variabel yang lain. Terakhir pada variabel KPS. Oke. Terus tuh udah siap semua di ini. Udah. Regresi. Regression. Lihat. Ada. Analis lagi. Udah. Apa tadi ini dependennya? Loyalitas. Total loyalitas. Oke. Ini total berganda kan? Ini untuk apa? Regresi berganda. Iya. Udah diam. Selanjutnya kita akan cari pada bagian regresi linear bergandanya, pada analis dan regresi linear. Di sini dependennya adalah total loyalitas dan independennya total KP, total KL, dan total KPS. Pada collinearity diagnostic, continue, logs, klik pada histogram dan normal probability plot, kemudian continue, dan save. Kemudian unstandard. Dan open. Dan parametric test aplikasi diagnosis standardized. Lihat di sini yang pertama itu adalah uji validitas dan reliabilitas, yang dimana pada KP 1 sampai 6 ini dinyatakan valid karena memenuhi syarat, yang dimana bahwa R hitung itu lebih besar daripada R tabel, dan KL memiliki hal yang sama, bahwa semua data valid adanya. Untuk pada variabel KPS dan loyalitas, semua variabel yang ada dinyatakan valid karena dimana R hitungnya lebih besar dibandingkan dengan R tabelnya. Kedua, pada uji reliabilitas, yang dimana
menunjukkan alat ukur dapat dipercaya jika uji statistik Cronbach alpha menyatakan variabel jika Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,60. Nilai alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga alat pengukur telah memenuhi uji reliabilitas. Yang kedua, pada uji normalitas dan multikolinearitas, tabel 1.3 diketahui nilai probabilitas P atau asimsik sebesar 0,200 lebih besar dibanding 0,05 atau nilai alfanya. Sehingga hal ini berarti data berdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas, yang dimana bertujuan untuk mengetahui variabel independen memiliki hubungan atau tidak satu sama lain. Kemudian pada koefisien determinasi fungsi regresi linear berganda, yang pertama analisis koefisien determinasi, di mana untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel dalam persamaan regresi. Di sini hasilnya bahwa 0,928 atau 92,8% memiliki social relationship, self-efficacy, and organizational commitment mempengaruhi akademik bonus sebesar 92,8%. Sisanya sebesar 7,2% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain, misalnya kondisi ekonomi, pemasukan seseorang, pendapatan, dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk analisis regresi nilai bergandanya, bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada tabel berikut, Y-nya dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya kita ketahui 13,613 dan B-nya B1-nya 349, B2-nya 0,202, dan B3-nya 0,388. Yang dimana diketahui nilai T hitungnya sebesar 5,189 lebih kecil dibanding T tabelnya yaitu 2,632. Dan nilai SIG sebesar 0,000 lebih besar dibanding dengan 0,01. Maka HO diterima dan H1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan kualitas produk secara parsial tidak berpengaruh. Kemudian pada kualitas layanan disimpulkan kualitas produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, yang dimana nilai T hitungnya lebih besar dibanding nilai T tabelnya. Kemudian pada kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan karena memiliki T hitung yang lebih besar dibanding T tabelnya. Yang keempat ada uji signifikan atau simultan atau uji F. Diketahui pada tabel berikut, nilai F hitungnya adalah 377,308 lebih besar dibanding nilai tabelnya 2,71 dan nilai signya adalah 0,00 lebih kecil dibanding 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk, kualitas layanan, dan kepuasan konsumen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan. Kesimpulan terdapat 6 kesimpulan yang dimana dapat disimpulkan bahwa kualitas produk, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan merupakan faktor penting yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan oleh perusahaan karena secara nyata terbukti mampu meningkatkan loyalitas pelanggan baik secara sendiri maupun secara bersama-sama. Sekian hasil dari hasil data yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.